Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita ketemu lagi dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kali ini Pak Samsul akan membicarakan tentang produk ya, di jenis produk yang kita sampaikan pada hari ini, dan nanti paling tidak kita memahami sesuai dengan perkembangan kekinian. Jadi adik sekalian, bahwa ada dua jenis produk yang selama ini kita sudah kenal, yaitu produk barang dan produk jasa. Tentu produk barang itu apa saja ya, nanti kita akan ulas, dan produk jasa itu apa saja. Nah ya, coba kita jelaskan di sini. Oke guys sekalian, kita akan coba untuk menjelaskan tentang apa yang perlu dipasarkan ya, produk-produk itu ya. Tadi saya sebutkan bahwa ada produk jasa dan ada produk barang. Nah, kalau jenis yang dipasarkan barang itu pasti yaitu makanan, mobil, kulkas, televisi, mesin, dan sebagainya. Ini adalah jenis barang. Nah, kita sudah paham tentang jenis yang kita pasarkan, yaitu barang. Kalau barang pasti kita berwujud ya, artinya ciri-cirinya itu adalah produk yang bisa kita rasakan ya. Maka kita lihat yaitu masalah produk-produk barang. Kemudian produk jasa. Nah, kali ini kita akan mencakup produk jasa yaitu pekerjaan ya. Jadi produk jasa ini sangat banyak sekali ya. Di antara adalah pesawat udara, hotel, perusahaan-perusahaan penyewa mobil, tukang pangkas rambut, salon, dan lain sebagainya. Ini adalah produk-produk jasa, pengacara juga ya, insinyur, arsitek, dan sebagainya. Ini jasa. Nah, kita ulas ya, bahwa barang dan jasa ini merupakan produk-produk yang bisa kita lihat, dan nanti ada perkembangan ya, diantaranya kalau itu jasa apa saja. Memang di dalam perkembangan dunia sekarang itu produk-produk seperti jasa ini sudah mulai banyak berkembang inovasinya ya. Nah, kita mengenal produk-produk jasa itu antara lain sekarang itu kita sebutkan satu persatu, diantaranya adalah event ya, kemudian orang pun bisa dipasarkan. Nah, ini merupakan juga organisasi, itu bisa dipasarkan ya. Jadi kalau kita nanti misalkan di dalam studi kelayakan antara lain kita membuat usaha, maka kita tidak hanya mengkalkulasi hanya hitungan produk barang, tetapi jasa pun juga bisa diperhitungkan itu ya. Nah, ini kita coba ketika kita sebagai seorang pengusaha, tentu yang sekarang banyak kita lihat di tengah-tengah kita, produk-produk jasa ini luar biasa ya. Di antaranya ketika kita masuk di dalam sebuah wisata, ini juga termasuk produk jasa ya. Coba kita lihat ini produk-produk yang perlu dipasarkan adalah acara lah. Ini acara ini sebagian dari event ya, Acara ini seperti ada sepak bola ya. Kita juga bisa buat studi kelayakan seperti kita mengadakan show ya. Show apa itu, acara-acara di gedung-gedung itu kita atur, kita membuat studi kelayakan, kemudian kita pasarkan ya. Sebelum acara itu dimulai, maka kita hitung berapa penontonnya dan lain sebagainya, sehingga kita membuat bisnis itu kita sudah tahu secara cermat apakah kita rugi atau menguntungkan. Ini yang dipasarkan dalam bentuk acara. Ini jasa ya. Nah, kemudian ada lagi jenis pengalaman. Nah, ini pengalaman ini juga bisa dipasarkan. Jadi pengalaman ini dalam arti orang yang punya pengalaman tragis ya, diantaranya ketika kita ya seperti seorang astronot. Nah, itu ke bulan pengalamannya. Dia bercerita di media bahwa seperti ini juga seperti pengalaman ya, juga seperti Anda
ada hal-hal yang pengalaman Anda yang signifikan dan itu patut untuk ditonton oleh masyarakat, ini juga bisa dijual ya pengalaman Anda, juga Anda ide-ide Anda, misalnya Anda punya gagasan dan sebagainya, ini juga merupakan pengalaman Anda, gagasan Anda kita jual dan kemudian mereka orang yang punya yang punya investasi menginvestasikan pengalaman Anda untuk dijual. Ini dalam bentuk yang dipasarkan itu jasa. Jadi jasa ini sekarang sangat luas, termasuk pengalaman tadi yang bisa dijual. Jadi kalau di televisi kita melihat orang bercerita pengalaman-pengalaman yang itu, dia dimasukkan di media, dia juga mendapatkan profit ya tentang jenis pengalaman seperti ini. Nah, jadi kita memang sekarang itu banyak inovasi jenis-jenis jasa yang Anda ketahui dan sangat mudah ketika kita melihat di lapangan bagaimana seorang membuat jasa ya, seperti kafe-kafe sekarang itu dengan begitu membludaknya kekinian sekarang, itu juga produk jasa yang kita lihat. Nah, kemudian ada lagi yaitu orang. Nah, ini orang ini juga bisa dipasarkan. Contohnya bagaimana orang itu bisa dipasarkan. Jadi ketika kita mempunyai ada orang-orang potensi ya, seperti artis ya, seperti mereka mempunyai keahlian ya untuk dipasarkan kepada seperti pengacara ya, pengacara, dokter. Nah, ini banyak sekali ya yang dipasarkan yang dalam bentuk orang. Seperti artis, orang artis ini bisa dipasarkan ketika kita membuat acara ada hal-hal yang perlu dipasarkan seperti artis untuk mereka tampil di dalam show-show dan sebagainya, ini juga dipasarkan. Kemudian seperti dokter juga bisa dipasarkan, dia punya keahlian apa melalui promosi. Kemudian pengacara juga dipasarkan punya keahlian. Kemudian seorang yang punya profesional akuntan, konsultan dan sebagainya, ini adalah jenis orang yang bisa dipasarkan. Ini pun juga bisa di manajemeni, artinya bisa di studi kelayakan, bahwa ketika kita bagaimana seorang artis bisa terkenal, Anda bisa menghitung studi kelayakannya, bagaimana mereka sampai targetnya bagaimana. Makanya artis itu juga ada manajemen. Kemudian tempat ini juga bisa dipasarkan. Jadi ketika kita wisata ya dan lain sebagainya, yang kemudian kita melihat mereka di dalam wahana-wahana ya, tempat-tempat yang strategis, ini merupakan tempat hiburan yang bisa dipasarkan. Karena di dalam kebutuhan manusia itu kan, kalau kita melihat kita pada dasarnya membuat usaha itu kan untuk memenuhi kebutuhan manusia, konsumsi manusia ya. Kemudian bagaimana orang itu berlibur, bagaimana orang itu menyenangkan diri. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, semua kalau tersier ini adalah rata-rata adalah produk jasa yang disenangi orang, sehingga kita bisa memenuhi mereka. Jadi dalam studi kelayakan tentang produk-produk jenis-jenis produk ini memang sekarang luas sekali. Jadi orang membuat studi kelayakan tidak hanya membuat produk barang, tetapi sekarang produk jasa yang sudah mulai disukai oleh konsumen, dan ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, karena eranya sudah berubah, sehingga manusia itu untuk berwisata ya, melakukan kesenangannya dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian kita lanjutkan, kita akan kenapa kita harus dipasarkan ya, karena memang ketika kita tidak menyampaikan produk-produk kita atau melalui beberapa hal, maka kita tidak akan tahu tujuan, ya jelas menciptakan permintaan ya. Ketika kita punya barang, kalau tidak dipasarkan, tidak mungkin diketahui orang, ya menciptakan permintaan atau
menciptakan permintaan sehingga meningkat, kemudian kepuasan pelanggan jelas. Karena pelanggan ini penting sekali, ketika mereka akan puas, maka akan kembali lagi. Pangsa pasarnya jelas, jadi kemudian peningkatan keuntungan ya jelas. Ini memang supaya keuntungan seperti grafiknya, bahwa siklusnya itu produk-produk itu bisa menekan keuntungan, kemudian juga akan bisa menurun. Kemudian pencitraan produk yang baik dan di mata publik. Nah ini memang kita harus memberikan pelayanan terbaik sehingga citra kita naik. Menciptakan pelanggan untuk memuaskan pelanggan, ini memang tujuan ketika kita membuat sebuah produk-produk yang potensi ya. Tadi sudah saya sebutkan di atas bahwa produk itu ada barang, kemudian ada jasa. Mereka merupakan suatu sarana kebutuhan konsumen yang harus kita penuhi, sehingga ketika kita memutuskan sebuah usaha, maka kita harus sudah punya konsep yang jelas, seperti tempo-tempo hari, bahwa sekarang itu produk-produk itu jasa itu sekarang di mata konsumen ini luar biasa, sehingga kalau Anda berjalan di mana-mana saja, wisata, kalau hari Minggu itu penuh ya, kafe-kafe itu penuh. Itu apa? Itu karena kalau kita melihat kebutuhan barang yang dipakai ya, seperti orang beli motor cuma satu kali, tapi kalau untuk kebutuhan jasa ini tidak bisa habis ya. Karena manusia cenderung ingin mengetahui, ingin lihat suasana, ingin kepuasan dirinya, batinnya, sehingga mereka sebagai keseimbangan dalam kehidupan ini. Jadi produk-produk kekinian jasa ini luar biasa yang sekarang diminati oleh konsumen ya. Jadi dan ini termasuk Anda seorang kaum milenial. Oke, terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.